ada logika yang aku bangun sendiri. Jadi ada sesuatu yang mungkin aku nggak selalu ikutin 100% sesuai misalnya Al-Quran. Lo yakin agama itu buatan manusia? Jawaban gue, yakin banget. Kenapa? Pertama, kalau agama dari Tuhan, kenapa isinya beda-beda? Tuhannya satu, tapi versinya ada ratusan. Ini Tuhan atau franchise war. Mohon maaf, serigala berbulu domba. Justru di dalamnya di sana banyak sekali sarang-sarang maksiat. Sarang-sarang dosa dibalut dengan agama. Mohon maaf, kenapa aku bikin video ini? Inilah dogma yang sudah terpupuk subur di negara kita. Dari kecil kita sudah didoktrin di dalam agama kita sendiri ya, ditakut-takuti nanti adanya siksa kubur, adanya neraka, orang yang jahat nanti akan disiksa di kuburnya, disempitkan, bahkan dililit ular. Orang yang jahat nanti dimasukkan ke neraka, nanti dipotong, disetrika, dibakar. Ketika orang yang melakukan kebaikan, jaminannya surga. Di dalam surga ada bidadari, ada sungai, ada makanan bebas, mau tidur di kasur yang empuk. Kak saya bilang tidak ada, maka nantinya sok tahu. Belum aja juga ngerasain dikubur di dalam tanah. Aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Oh, bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Anda kira-kira kan tadi mengatakan sebetulnya agama seperti yang diajarkan pada abad ke-7 itu udah nggak relevan. Sebagian paling tidak. Termasuk soal perang ini. Terutama soal perang ini. Terutama Kalau soal misalnya perang gini, ini. kan ada misalnya yang bilang makanya Al-Quran tuh diamalkan secara utuh. Ya terus masa kita mau mengamalkan ayat misalnya wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab gitu. Dimanapun kamu ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Kan nggak mungkin. Meskipun dan itu kan akhirnya jadi oleh para mufasir itu ya makanya dilihat ini konteksnya kan ini lagi masa perang. Nah, kalau misalnya konteksnya sudah tidak kontekstual kan berarti sudah tidak relevan gitu. Jadi dengan kata lain aturan-aturan mengenai itu di masa ini sebetulnya bisa dikatakan tidak relevan. Tidak relevan. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup, tapi dilihat sebagai referensi sejarah aja. Nah, Al-Quran itu sebenarnya tidak untuk dihafalkan, tapi dibaca, dimaknai artinya. Katanya neraka ada jembatannya. Siapa yang udah nengok? Siapa saksinya? Betul ada jembatan. Saksinya banyak kok. Wong ki wis mabuk agama sing diomongne akhirat. Nek akhirat ku ora nek wong sing ngerti. Akhirat ku ora nek sego berkat. Ora nek wong ngerti akhirat iki. Wong mati kabeh kerasan wujute ora nek sing balik. Mbok nek akhirat iki mbok diobong, mbok dicel-cel, mbok disogok silite ora nek wong roh. Kabeh nek akhirat iki kerasan. Wujute ora nek sing balik. Bener apa ora? Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan cerita sesungguhnya, bukan fakta sejarah, melainkan hanya mitologi, cuma perumpamaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kan saya suka nanya-nanya yang mungkin kadang kritis gitu ya. Mama saya suka bilang, Anis, kamu kalau sama Ustadz jangan nanya-nanya gitu, nanti dia nggak mau datang lagi. Oke, perlu kita sadari dan saya rasa semua sepakat ya. Guru-guru mengaji kita itu, ustadz-ustadz kita itu beberapa banyak yang belum terstandarisasi. Misalnya ada debat-debat agama, kelihatan banget pendebat yang dari sisi Islam itu miskin wacana filsafat. Gitu dibanding agama-agama lain ya, dibanding kayak Buddha, Hindu, Kristen gitu, mereka kaya akan wacana filsafat. Islam ini pasti argumennya itu lagi, yang mana argumennya itu sebenarnya jelek gitu. Pertama ya, hadis itu bukan Quran, hadis itu bukan kitab yang diturunkan Allah, catat itu. Pertama ya, hadis itu bukan Quran, hadis itu bukan kitab yang diturunkan Allah, catat itu. Nah, Nabi wafat 632 Masehi, sahabat menyampaikan ingatan mereka. Lalu tabi'in dan generasi setelahnya mewariskan ulang. Lalu 200-300 tahun kemudian, para ulama hadis mengumpulkan, memilah dan menilai. Ini yang disebut Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, sampai Ibnu Majah. Dan fakta kunci yang paling sering disembunyikan. Kata siapa orang ateis itu gak tahu agama?
Gue punya teman seorang ateis, dan kalian tahu apa? Karena dia gak berpatokan sama satu agama manapun, jadi dia mempelajari semua agama. Dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua dipelajari. Dan gue pernah malu setengah modar, gara-gara gue dites sama dia tentang Al-Quran, dan gue gak tahu jawabnya apa. Maksudnya gini loh, dia itu orang yang gak beragama dan bahkan gak percaya sama adanya Tuhan. Dia lebih banyak tahu Al-Quran daripada gue yang dari lahir udah Islam gitu loh. Gue kemana aja dari dulu. Dan apakah orang ateis itu di KTP-nya tetap ditulis ateis atau di strip? Ya enggak lah. Kalau teman gue, karena keluarga yang terdahulu itu adalah Katolik, jadi di KTP-nya tetap ditulis Katolik, meskipun dia sendiri bukan seorang Katolik. Padahal dari saya zaman kecil, saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur. Cuma karena kedoktrin bahwasannya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun, baru saya tersentak, Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Jika Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, kenapa ada banyak negara Islam yang masih penuh konflik, bahkan tertinggal dibandingkan negara-negara baju yang kebanyakan non-muslim? Dia memberikan contoh waktu itu, contohnya Jepang. Ya kan? Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa juga ada perintah-perintah dalam Islam yang terlihat keras? Seperti hukuman potong tangan untuk pencuri atau hukum rajam untuk penzina. Misalnya ada debat-debat agama, kelihatan banget pendebat yang dari sisi Islam itu miskin wacana filsafat. Gitu dibanding agama-agama lain ya, dibanding kayak Buddha, Hindu, Kristen gitu, mereka kaya akan wacana filsafat. Islam ini pasti argumennya itu lagi, yang mana argumennya itu sudah jelek gitu. Banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini, banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Masa orang Nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Apakah Tuhan tidak tahu kapasitas umatnya harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan? Jadi itu mereka selalu menjual akhirat dan agama untuk menutupi kelemahan dan kesalahan. Jadi saya tuh dulu takut murtad Bapak Ibu. 17 tahun saya nggak bisa ngomong kemana-mana karena saya takut dibilang murtad. Sekarang saya dapat berkata, saya nggak takut. Kemanapun saya berada, saya perkatakan dengan iman saya, yes, saya murtad. Murtad menurut mereka, tapi saya menemukan kedamaian hidup. Shalom semuanya, apa kabar? Banyak yang bertanya, oh ini toh Lucy Daiva, penyanyi dangdut, artis sinetron yang murtad. Ya, salam kenal. Tidak dikenal Allah itu. Allah ada ketika Muhammad ada, ketika Muhammad tidak ada, Allah pun tidak ada. Jadi Allah itu adalah buatan Muhammad.